Berkarir di Eropa ketika masih 19 tahun adalah bukti istimewanya seorang Matteo Tanlongo. Namanya melejit di Argentina bersama Rosario Central sejak musim lalu dan per Januari 2023 membuat gebrakannya ke benua biru dengan bergabung ke Sporting Lisbon. Namun seberapa hebat sebenarnya Matteo Tanlongo? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Matteo Tanlongo adalah seorang gelandang kaki kanan dengan tinggi 181 cm yang bermain sebagai gelandang tengah, menonjol dengan kemampuan bertahan, pandai melakukan marking, mampu melakukan umpan-umpan pendek dengan sangat baik, dan dengan tinggi badannya dia juga jago dalam duel udara. Seorang gelandang nomor 5 yang natural, menjadi pendukung para gelandang dari lini tengah ke belakang, baik untuk bertahan maupun membantu serangan. Seorang penyalur bola yang rapi untuk timnya, dengan kemampuan umpan, positioning, dan teknik yang baik. Matteo Tanlongo lahir pada 12 Agustus 2003, bergabung ke Akademi Rosario Central sejak Maret 2010. Panggung pertamanya adalah turnamen anak-anak AFA pada 2016 yang menandingkan anak-anak usia 11-13 tahun. Dimulai dari divisi 10, Tanlongo promosi ke divisi ke-9 pada 2017, hingga pada Agustus 2019 pelatih Kili Gonzalez memberinya debut untuk tim cadangan Rosario Central dan menjadikannya pemain termuda kedua yang membuat debutnya di divisi tersebut dalam usia 16 tahun dan 3 bulan, hanya kalah dari Julio Cesar Bayon yang melakukan debutnya pada 1994 di usia 15 tahun dan 5 bulan. Setelah menghabiskan 10 tahun di Akademi Rosario Central, sang gelandang dipromosikan ke tim utama oleh Kili Gonzalez pada pertengahan 2020 setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Juni 2019 dengan durasi 2,5 tahun. Namun musim debutnya sempat terganggu cedera lutut yang menyerangnya pada bulan Oktober dan membuatnya harus absen selama 2 bulan. Januari 2021, setelah nggak dimainkan saat dibawa ke bangku cadangan di laga melawan Defensai Justicia pada 2 Januari, Tanlongo membuat debutnya di Copa de la Liga Profesional pada 9 Januari melawan Lanús. Dia masuk menggantikan Emmanuel Ojeda saat pertandingan tersisa 17 menit ketika dia berusia 17 tahun. Semusim kemudian, Tanlongo membuat 4 penampilan di Liga Profesional dan 2 penampilan di Copa de la Liga. Namun begitu Carlos Tevez mengambil alih kursi pelatih musim lalu, Tanlongo membuat gebrakannya dan menjelma menjadi pemain yang gak tersentuh. Dia mencatatkan total 29 penampilan di semua kompetisi untuk Rosario Central pada 2022 lalu, yang sekitar separuhnya dimainkan sebagai starter. Sampai saat itu, Tanlongo juga sudah membuat penampilan di berbagai kategori usia untuk timnas Argentina, hingga pada Mei 2022 membuat debutnya untuk Argentina U20 pada laga persahabatan melawan Peru yang dimenangkan pasukan Javier Mascherano tersebut 3-1. Namun uniknya, seluruh pemain di lini tengah Argentina kala itu berasal dari klub yang sama, yakni Gino Infantino, Facundo Buonanotte, dan Tanlongo sendiri, yang seluruhnya merupakan jebolan Akademi Rosario Central. Sinar Tanlongo yang menyilaukan akhirnya membuat bakatnya sampai ke pengamatan klub-klub Eropa, termasuk dari raksasa La Liga, Atletico Madrid besutan Diego Simeone yang juga orang Argentina. Ketika itu, Simeone memang sedang mencari seorang pemain tengah yang mampu memberikannya solusi defensif dalam sistem permainan timnya, terlebih dalam memberi keseimbangan di lini tengah yang memang sangat kurang dalam timnya. Tanlongo pun mencuat sebagai pemain yang dianggap mampu menjadi solusi. Meski masih berusia 19 tahun, Tanlongo sudah menunjukkan kemampuannya yang serba bisa dan bertenaga. Dan yang membuat Tanlongo makin seksi di bursa transfer adalah statusnya yang free agent per 2023. Dari kubu Rosario Central sebenarnya telah mengupayakan perpanjangan kontrak pemain mudanya tersebut sejak jauh hari, bahkan masuk agenda prioritas. Namun tanda-tanda buruk mulai terlihat bagi Rosario Central setelah Tanlongo resmi bergabung ke agensi Stellar Sports, perusahaan yang mewakili beberapa pemain di liga-liga top Eropa. Dan agen asal Inggris Christian Bereit adalah sosok yang menangani langsung legalitas dari pemain muda berbakat tersebut. Antara Tanlongo dan Rosario Central sebenarnya sempat menunjukkan progres bagus dalam perpanjangan kontrak. Namun dalam perjalanannya terdapat sejumlah perbedaan keinginan, terutama perihal klausul pelepasan. Rosario Central berniat menetapkan klausul pelepasan sebesar lebih 10 juta dolar untuk Tanlongo. Namun dari pihak sang pemain hanya bersedia menerima besaran klausul tersebut jika gajinya per musim sama dengan nilai yang ditetapkan dalam klausul tersebut. Hingga kemudian muncul Sporting Lisbon yang sukses menjadikannya rekrutan musim dingin dan memberinya kontrak hingga 2026 dengan klausul pelepasan 60 juta euro. Bergabungnya Tanlongo ke Sporting pun mengejutkan Rosario Central yang kabarnya sampai saat
saat terakhir masih mengupayakan perpanjangan kontrak untuk sang pemain. Situasinya, untuk musim 2023 ini, Tan Longo masih terdaftar dalam skuad Rosario Central, karena sampai saat terakhir pun Tan Longo kepada pelatih Carlos Tevez masih meyakinkan jika dia akan memperpanjang kontraknya. Fabian Tan Longo, ayah sang pemain, juga terus memberikan sinyalemen positif dalam upaya perpanjangan kontrak tersebut. Namun semua berubah ketika Tan Longo bergabung ke agensi Stellar Sport, yang akhirnya menjadi promotor utama kepindahannya ke Sporting. Di bawah Stellar Sport, kubu Rosario Central kabarnya hanya mendapat janji-janji perihal pertemuan membahas perpanjangan kontrak, hingga akhirnya Tan Longo tiba-tiba resmi bergabung ke Sporting. Kubu Rosario Central pun merasa dipermainkan, hingga merencanakan tuntutan ganti rugi sebesar $1 juta plus 20% dari hasil penjualan Tan Longo pada masa mendatang, sebagai kompensasi atas perlakuan buruk yang didapatkannya. Belum diketahui bagaimana ending dari polemik tersebut, serta siapa yang akhirnya harus melakukan ganti rugi, entah itu pemain, agensi, atau dari kubu Sporting Lisbon.